Hai, kita akan belajar peta cerita lagi. Kali ini kita akan mengisi bagian pesan moral. Pesan moral adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca. Pesan moral tidak ditulis secara langsung di dalam bacaan. Jadi sebagai pembaca kita perlu berpikir apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan pesan moral, caranya bisa dengan mencari dulu pola yang ada di dalam buku tersebut, kemudian dirangkum menjadi satu kalimat. Nah, pola adalah kejadian yang berulang, sementara rangkuman adalah gambaran besar dari cerita tersebut. Bisa dicontohkan ya cara menentukan pesan moral. Jadi di buku ini judulnya Sam Prajurit Tanpa Kancing. Kita mau menentukan dulu ada pola apa. Pola tadi adalah kejadian yang berulang ya. Jadi di dalam buku ini si Sam menemukan masalah dia kehilangan satu kancing bajunya. Kemudian temannya menyarankan untuk Sam pergi ke tante kancing. Nah, ini dia saran temannya. Kemudian dia pergilah ke tante kancing. Nah, sesampainya di tante kancing bilang begini, saya bisa memperbaikinya, tetapi asalkan kamu bisa memberi saya topimu. Nah, kemudian si Sam berpikir, bagaimana seorang prajurit tanpa topi? Jadi dia tidak berhasil mendapatkan kancing dari si tante kancing. Kemudian temannya menyarankan kembali, bagaimana kalau kau pergi ke Pak Benang? Kemudian si Sam pergilah ke Pak Benang. Di Pak Benang juga sama. Pak Benang bilang, saya bisa memperbaikinya asalkan kamu memberi saya sepatumu. Kemudian Sam berpikir lagi, bagaimana seorang prajurit tanpa sepatu? Sehingga pada saat di sini Sam juga belum berhasil memperbaiki bajunya. Kemudian temannya yang lain menyarankan Sam untuk pergi ke Mama Jarum. Kemudian di sini Mama Jarum juga berkata, aku bisa memperbaikinya asalkan kau memberi senapanmu kepadaku. Nah, di sini Sam juga berpikir, bagaimana seorang prajurit tanpa senapan? Nah, di sini Sam juga belum berhasil memperbaiki bajunya. Kemudian Sam merasa lelah. Jadi dia merasa sedih karena bajunya belum berhasil diperbaiki. Kemudian dia bertemu dengan seorang anak namanya Tessa. Kemudian dia menceritakan permasalahannya kepada Tessa. Kemudian Tessa bilang begini, oh, aku bisa memperbaiki bajumu, aku memiliki benang, jarum, dan kancing, sini aku perbaiki. Nah, kemudian baju Sam sudah selesai diperbaiki oleh Tessa. Kemudian Sam berkata, apa yang bisa aku berikan kepadamu? Kemudian Tessa berbicara, oh, tidak usah, aku sudah membantumu dengan senang hati. Nah, ceritanya selesai. Kita cek ya, tadi polanya ada apa saja. Nah, polanya itu selalu Sam bertemu dengan orang untuk meminta bantuan, tapi orangnya selalu meminta balasan kepada Sam. Tadi ingin Sam meminta bantuan memperbaiki kancing, tapi selalu diminta topinya, senapannya, kemudian sepatunya. Itu membuat Sam merasa tidak nyaman ya. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan orang yang mau membantunya Sam, mau membantu Sam dengan tidak mengharapkan balasan apapun. Dia membantunya dengan tulus, dengan senang hati. Jadi kita bisa tarik pesan moral, kalau kita mau membantu orang lain harus tulus dan tidak boleh mengharapkan balasan ya. Jadi itu pesan moral. Jadi ini ya, kita coba tepek. Ini dia pesan moralnya ya. Saat membantu orang lain harus tulus dan tidak boleh mengharapkan balasan. Jadi bisa caranya tadi, temukan dulu polanya apa yang berulang, kemudian dirangkum menjadi satu kalimat ya. Kemudian kita coba bersama ya. Jadi juga punya buku, nanti kita cek dulu apakah di buku ini ada pola. Kalau ada, nanti kita bisa rangkum menjadi satu kalimat ya. Buku ini judulnya Hachim, Bit Bersin. Nah, si Bit itu selalu bersin. Nah, karena dia selalu di rumah terus. Kemudian dia melihat teman-temannya sedang bermain petak umpet. Dia merasa ingin bermain, tapi
ketika dia mau menghampiri temannya, dia bersin. Itu membuat teman-temannya terkejut dan teman-temannya merasa persembunyiannya dibongkar oleh Bit, sehingga temannya menyuruh Bit untuk tidak usah bermain, sana pergi, pulang. Nah, kemudian Bit merasa sedih. Nah, saat teman-teman yang main, Bit hanya memperhatikan dari jauh. Kemudian nih, Bit juga memperhatikan temannya, tapi dia melihat ada yang aneh. Dia melihat ada serigala di sini. Nah, apa yang bisa dia lakukan untuk teman-temannya ya, supaya serigala tidak bisa menangkap temannya Bit? Kemudian tiba-tiba Bit bersin. Nah, saat Bit bersin, semua teman-temannya terkejut. Nah, polanya itu ya, ketika Bit bersin, teman-temannya terkejut. Tapi apakah saat ini sih teman-temannya juga akan mengusir Bit? Nah, ternyata saat teman-temannya terkejut, mereka melihat sekeliling dan mereka melihat ada serigala yang sedang mengintai mereka, sehingga mereka, teman-teman ini, lari terbirit-birit. Nah, tapi si serigala menjadi tidak bisa tangkap teman-temannya, sehingga atas bersinnya si Bit, teman-temannya bisa selamat dan teman-temannya mengucapkan terima kasih kepada Bit, sehingga teman-temannya mengajak Bit bermain. Nah, Bit jadi ikut bermain bersama teman-temannya. Di akhir Bit tidak bersin lagi karena badannya sudah terkena sinar matahari, jadi badannya hangat. Nah, ceritanya selesai. Jadi kita cek dulu pola di dalam buku ini. Tadi yang pertama ada apa? Si Bitnya bersin, teman-temannya terkejut. Tapi waktu teman-temannya terkejut, teman-temannya tidak mau ajak si Bit main. Jadi teman-temannya melihat si Bit ini tidak pantas untuk ditemani gitu, karena si Bit ini bikin mereka kesal gitu. Kemudian yang kedua tadi, waktu si Bitnya bersin, teman-temannya juga terkejut lagi. Tapi waktu teman-temannya terkejut, itu membuat serigala tidak berhasil menangkap teman-temannya, sehingga si Bit berhasil menyelamatkan temannya. Nah, dari dua pola itu, coba bisa ditarik pesan moral apa ya? Iya, kalau kita mau bermain dengan teman, tidak boleh pilih-pilih ya. Tadi temannya karena kesal dengan Bit, jadinya tidak ajak si Bit main. Padahal mungkin dari kekurangannya si Bit ini bisa menyelamatkan teman-temannya. Jadi kita kalau mau ambil pesan moral, mungkin bisa begini. Kalau kita bermain dengan teman-teman, boleh pilih-pilih tidak? Iya, tidak boleh pilih-pilih ya, karena hanya karena dia punya kekurangan, jadi kita tidak mau temenin dia, itu tidak boleh ya. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dalam satu kalimat, kalau kita rangkum, bisa begini: tidak boleh pilih-pilih teman hanya karena dia punya kekurangan. Bisa jadi kekurangan itu justru malah membantu semuanya. Jadi mesti ditempel sini ya. Nah, ini ya pesan moral yang kita dapatkan: tidak boleh pilih-pilih teman karena dia punya kekurangan. Nah, jadi tadi untuk dapat mendapatkan pesan moral, kita bisa tarik pola, kemudian kita rangkum menjadi satu kalimat ya. Nah, dari pesan moral kita bisa belajar sesuatu. Sekarang teman-teman coba lakukan mandiri, cek ketika kalian dibacakan cerita, tarik pola apa yang ada di dalam buku tersebut, kemudian rangkum menjadi satu kalimat. Itu adalah cara untuk menarik pesan moral. Pesan moral itu bisa berguna untuk hidup kita. Nah, kita simpulkan yuk, apa sih pesan moral? Iya, pesan dari penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, kalau pesan moral itu ditulis secara langsung tidak di dalam bacaan? Iya, tidak ditulis secara langsung ya. Sebagai pembaca, kita perlu apa ya untuk bisa menangkap pesan moral? Betul, perlu pikir ya. Nah, untuk mendapatkan pesan moral, caranya bagaimana? Iya, yang pertama kita bisa cari dulu pola apa yang ada di dalam buku tersebut, kemudian kita rangkum menjadi satu kalimat. Betul. Terima kasih.